Selama 4 tahun terakhir, aku bekerja sebagai video editor di sebuah perusahaan pakaian wanita. Seperti yang bisa kau bayangkan, sebagian besar pegawainya adalah wanita. Bahkan, aku satu-satunya pria di departemenku. Ujung-ujungnya, aku sering sekali mendapat ejekan dalam artian bercandaan dari teman-temanku. Namun sejujurnya, aku tak terlalu keberatan. Ada satu kekurangan dari tempat kerjaku, kamar mandi. Oh, maaf, kurasa aku terlalu cepat menceritakannya. Beberapa bulan lalu, karena tempat kerja kami dirasa kurang luas, bosku memutuskan memindahkan seluruh departemenku. Ada 12 orang pegawai, 11 diantaranya perempuan dan 1 laki-laki, itu aku. Dari kantor pusat kami ke gedung yang lebih kecil di seberang jalan. Aku sangat bersyukur karena kepindahan ini. Kami benar-benar membutuhkan tempat kerja yang lebih luas dan gedung di seberang kebetulan kosong. Tapi sayangnya, kondisi gedung itu tidak terawat. Tidak ada yang menyewa gedung tersebut selama beberapa bulan dan kondisinya benar-benar parah. Langit-langitnya bocor, bahkan ada yang ambruk. Lantainya retak, kamar mandinya benar-benar dalam keadaan kotor. Namun bosku mencurahkan banyak dana untuk merenovasi gedung tersebut. Dan setelah jadi, kami bahkan tak bisa mengenalinya dalam artian yang baik. Perubahan benar-benar tak bisa dipercaya. Kami memiliki kubikel-kubikel untuk tempat kami bekerja dengan pot tanaman, kursi ergonomis, dan kami juga memiliki ruang lapang di mana kami bisa mendekorasinya sesuai keinginan kami. Kami juga diberikan dapur yang lengkap dengan mesin pembuat kopi bermerek, blender untuk jus, pemurni air, ya hampir segalanya. Dan gadis-gadis diberikan kamar mandi mewah lengkap dengan futon dan cermin rias. Kau tahu, yang ada lampu-lampu di sekeliling frame-nya. Bagaimana dengan kamar mandi pria? Well, bisa ditebak. Karena aku satu-satunya pegawai laki-laki di sana, maka kamar mandiku tak semewah mereka. Kamar mandiku hanya berisi wastafel, toilet, dan cermin. Itu cukup bagiku, mengingat di gedung ini hanya aku saja yang menggunakannya. Namun masalahnya adalah kunci pintunya mudah rusak. Ketika aku keluar dari kamar mandi, pintunya akan menutup sendiri dan mengunci dari luar. Aku tak bisa masuk tanpa bantuan dari bagian maintenance gedung. Hal ini tidak terjadi terlalu sering, namun cukup untuk membuatku kesal. Karena seringkali kejadian itu berlangsung saat kondisi darurat. Yah, kau tahulah ya maksud. Untuk membuat segalanya lebih buruk, bagian maintenance di gedung ini bisa dibilang super sibuk. Sehingga mereka baru bisa menangani keluhanku setelah beberapa jam atau bahkan beberapa hari. Untungnya, para rekan kerjaku yang semuanya wanita sangat baik dan mengizinkanku menggunakan kamar mandi wanita apabila kamar mandiku terkunci. Mereka mengatakan mereka tidak keberatan, bahkan agak terhibur. Entah apa itu maksudnya. Peristiwa itu terjadi beberapa kali. Aku sebenarnya ingin cuek saja. Namun, aku tak bisa berbohong pada diriku sendiri. Aku benci menggunakan toilet perempuan. Ini bukan hanya karena egoku sebagai laki-laki, tapi juga bukan karena rasa malu. Namun karena menggunakan kamar mandi wanita rasanya benar-benar aneh. Ya, aneh. Seperti kau merasakan ada sesuatu yang membuatmu merinding tanpa bisa menjelaskannya. Saat aku menggunakan kamar mandi wanita, aku merasa bahwa aku tak sendiri. Aku ingat dengan samar pertama kali aku terpaksa menggunakannya. Hari itu adalah hari di mana kunci kamar mandi pria macet sejak pagi, dan aku hampir menghabiskan seharian tanpa pergi ke kamar mandi. Sejam sebelum shiftku berakhir, aku merasa seperti kandung kemihku akan meledak. Kakiku gemetaran dan gigiku menggigit bagian dalam pipiku, serta mataku mulai berair. Aku menyadari bahwa pada titik ini, aku hanya punya 2 pilihan, menggunakan kamar mandi wanita atau mencari semak-semak di luar.
Aku lebih memilih memakai kamar mandi wanita, walaupun itu adalah keputusan yang sangat sulit untukku buat. Rekan kerjaku yang semuanya wanita berjanji mereka akan berjaga di depan pintu untuk memastikan tidak ada yang masuk, sementara aku menggunakan kamar mandi. Mereka juga memeriksa ke dalam untuk memastikan kamar mandi itu kosong sebelum aku masuk. "Halo," tanyaku, tak ada respon. Pikiran pertama yang terbersih di benakku adalah betapa bagusnya kamar mandi ini. Aku juga terkejut, tidak ada urinal di sana, hanya ada bilik-bilik. Yah, butuh waktu sejenak untuk benar-benar menyadari aku berada di kamar mandi wanita. Rasanya aneh, sebab seumur hidupku, setiap aku memasuki kamar mandi, aku selalu melihat urinal. Aku memasuki sebuah bilik, menguncinya, walaupun aku tahu tak ada yang masuk. Aku berdiri di sana, mengosongkan kandung kemihku, dan tak terdengar apapun kecuali air seniku yang mengalir ke dalam kloset. Rasanya suasana itu berjalan selama semenit hingga aku mendengar suara lain. Suara itu seperti suara langkah kaki yang ringan, lalu ngik. Jantungku berhenti. Itu adalah suara bilik di sampingku terbuka. Ada seseorang yang berada dalam kamar mandi selain diriku. Mungkin orang itu masuk tanpa pengetahuan rekan kerjaku di luar, atau sejak awal dia memang sudah ada di sini dan rekan-rekan kerjaku tak mengetahuinya. Setelah rasa terkejutku reda, perasaanku berganti menjadi rasa malu. Inilah aku, kencing berdiri di kamar mandi wanita. Dan seorang gadis malang mendengarnya. Mungkin gadis yang bekerja denganku itu sama malunya denganku. Sial, ini awkward. Entah bagaimana, tanpa aku berpikir, aku mengucapkan, "Oh, maaf." Aku kembali mendengar suara ngik dari suara pintu bilik yang terayun membuka dan suara tuk yang sangat pelan. Setelah aku selesai kencing, dengan lega aku keluar dari bilik. Aku melihat wajah merahku yang tersipu di cermin dan memutuskan untuk mencuci mukaku dengan air. Aku pun keluar dari kamar mandi. Rekan kerjaku bersumpah, tak ada yang masuk ke kamar mandi wanita ketika aku berada di dalam. Dan mereka meyakinkanku bahwa kamar mandi itu kosong ketika aku masuk. Aku tak yakin, namun aku berpikir bahwa mungkin saja aku salah dengar. Mungkin itu suara air yang mengalir melalui pipa di dinding dan melupakan semua pengalamanku itu. Aku hanya pernah menggunakan kamar mandi wanita selama 2 kali sepanjang bulan itu. Dan setiap kali aku melakukannya, itu adalah pengalaman yang menyiksa. Tiap kali aku sudah tak tahan lagi, aku merasa paranoid. Selalu merasa seakan aku sedang menyerang ruang privasi orang lain. Satu kali, ketika aku sedang mencuci tangan, aku menatap ke cermin dan bersumpah melihat sesuatu bergerak di sudut mataku. Sebuah gerakan cepat di dekat salah satu bilik, seperti seseorang atau sesuatu dengan cepat berusaha menghindar dari tatapanku. Aku tak bisa menunjukkan dengan tepat di mana gerakan itu berasal. Namun, aku bisa bersumpah bahwa aku benar-benar melihatnya saat itu, dan aku juga mendengar suara familiar, ngik, diikuti dengan suara tuk. Tak heran para wanita selalu ke kamar mandi ramai-ramai, pikirku. Pasti itu membantu mereka agar tidak mendengar suara-suara yang aneh. Secara keseluruhan, menggunakan kamar mandi perempuan adalah pengalaman paling canggung yang pernah kualami. Namun itu bukan pengalaman yang terlalu menakutkan. Hingga hari ini, sial, aku benar-benar merinding jika mengingatnya. Hari ini adalah hari terakhir aku menggunakan kamar mandi wanita selamanya. Dan aku akan berusaha supaya tak satu pun rekan kerjaku yang menggunakan kamar mandi itu. Hari ini bukanlah hari yang normal. Ini adalah hari yang benar-benar sibuk. Begitu banyak yang harus kulakukan. Aku terlambat makan. Pada titik ini perutku mulai terasa aneh. Aku punya ribuan deadline yang harus kupenuhi. Dan lebih buruk lagi, tanpa sengaja aku kembali mengunci kamar mandi pria dari luar. Aku mengirim email ke bagian maintenance dan meneruskan bekerja sepanjang hari, sehingga aku pun melupakannya.
Aku segera menyadari bahwa aku takkan mungkin pulang ke rumah tepat waktu. Terutama ketika sebuah proyek tiba-tiba muncul sekitar 1 jam sebelum waktu pulang. Dan tentu saja, hari di mana kau ingin pulang ke kantor lebih cepat adalah hari di mana kenyataannya kau harus bekerja lembur dan pulang terlambat. Bahkan paling akhir. Pada pukul 6, gadis terakhir sudah pulang dari kantor, dan aku masih belum menyelesaikan proyekku. Pada jam 7.30, perutku mulai membunuhku secara perlahan. Perutku mulai berbunyi cukup keras. Ia tidak mengatakan aku lapar, melainkan aku sedang kesal dan akan meledak. Aku akan membuat kekacauan di sini jika kau tak segera ke toilet. Ya, singkat kata, aku harus segera menggunakan kamar mandi. Tak bisa ditunda lagi. Aku melihat berapa lama waktu yang dibutuhkan komputerku untuk memproses tahap akhir proyek videoku. 45 menit. Dan ditambah dengan setengah jam berkendara pulang. Jelas tidak mungkin aku bisa menunggu selama itu. Aku berdiri ke kamar mandi laki-laki dan berusaha membukanya. Klik. Yah, benar. Masih terkunci dan pasti bagian maintenance masih terlalu sibuk untuk memperbaikinya. Aku mengintip kamar mandi wanita dan merasa gugup untuk alasan yang aneh. Namun, aku mengabaikannya dan memutuskan untuk masuk saja. Perutku memaksaku, aku tak punya pilihan lain. Aku memasuki kamar mandi wanita dan dengan terburu-buru langsung masuk ke dalam bilik. Namun, setelah 20 menit duduk di kloset, aku mulai merasakan horor. Aku mulai mendengar langkah kaki. Aku mendengar dengan seksama, bertanya-tanya, mungkinkah aku sedang berhayal? Tap, tap, tap. Tidak, aku tak mungkin salah. Aku jelas-jelas mendengar suara langkah kaki. Tidak, bukan langkah kaki. Seperti suara sesuatu merangkak. Jantungku berdebar kencang dan paru-paruku serasa membeku ketika aku menyadari dari mana suara itu berasal. Suara langkah kaki itu tidak berasal dari luar. Suara itu berasal dari atasku, tepat dari atasku. Aku menatap ke atas dan suara itu menghilang. Untuk sesaat, aku tak mendengar sesuatu pun, namun jantungku mulai berdebar sangat kencang hingga aku mulai merasa sakit. Kemudian, ngik. Pada saat itulah aku menyadari bahwa selama ini yang kudengar bukanlah suara bilik yang didorong terbuka. Itu adalah suara papan plafon langit-langit yang diangkat. Ketika papan plafon yang berada tepat di atasku tergeser membuka, aku pun melihatnya. Mataku membelalak dan mulutku mengangah ketika aku melihat sesuatu di sana. Dan ia balik menatapku. Di langit-langit, sebagian tersembunyi di dalam bayangan. Aku melihat sebuah mata. Mata itu mengintip, melihat tepat ke arahku untuk selama sedetik. Kemudian, secepat ia terlihat, secepat itu pula ia menghilang. Hal terakhir yang kuingat adalah suara tuk yang pelan ketika ia meletakkan kembali papan plafon itu di tempatnya. Apa yang terjadi berikutnya masih sangat kabur dalam ingatanku. Aku tak ingat berdiri dan menarik celanaku. Aku tak ingat meraih kunci mobilku dan keluar dari gedung. Aku hanya ingat detak jantungku yang serasa memukul-mukul dadaku. Detak jantungku sangat kencang, hingga rusukku terasa sakit. Ketika aku pulang, aku mencoba mengingat kembali apa yang aku lihat. Aku bertanya-tanya, apa yang akan kukatakan pada rekan-rekan kerjaku besok tentang apa yang kulihat tadi. Itu jelas wajah seorang laki-laki, namun wajahnya tak sepenuhnya seperti manusia.